Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak dan Ibu guru. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Yuliandre, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 45 Jakarta, dengan fasilitator Ibu Kendarti Satiti dan pengajar praktik Bapak Dadang Suherman. Salam Bapak dan Ibu guru. Sekilas tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ialah kegiatan pengkondisian yang dilakukan oleh guru dengan berbagai metode, konten, proses untuk mengidentifikasi, menghormati, dan merespon keberagaman setiap murid, sehingga setiap murid dapat belajar dengan cara yang efektif. Pertanyaan kedua, bagaimana melakukan pembelajaran diferensiasi? Berikut merupakan cara atau tahapan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam ataupun di luar kelas. Yang pertama, Bapak dan Ibu guru perlu melakukan identifikasi murid, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Pada tahapan ini, Bapak dan Ibu guru dapat melakukan berbagai macam metode, seperti melakukan tes diagnostik kognitif dan tes diagnostik non-kognitif. Selain itu, Bapak dan Ibu guru juga bisa melakukan wawancara ataupun observasi singkat, serta pengamatan terhadap proses belajar murid, sehingga dapat diketahui gaya belajar setiap murid, dan Bapak Ibu guru bisa melakukan proses pembelajaran diferensiasi. Kedua, setelah melakukan observasi serta melakukan analisis dari kesiapan belajar, minat, profil belajar murid, yaitu tahapan kedua, penyusunan modul ajar. Pada tahapan ini, Bapak dan Ibu guru dapat menyesuaikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada setiap murid ataupun kelompok di dalam kelas. Tahapan yang ketiga, Bapak dan Ibu guru perlu melakukan penentuan jenis diferensiasi yang akan dilakukan. Bapak dan Ibu guru tidak harus melakukan ketiga diferensiasi dalam satu proses pembelajaran. Bapak dan Ibu guru boleh memilih salah satu, namun sangat ideal dan sangat lebih bagus manakala Bapak Ibu mampu menerapkan diferensiasi pada konten, proses, dan produk. Selanjutnya, tahapan yang paling penting yaitu evaluasi diferensiasi. Sejatinya Bapak dan Ibu guru tidak sekedar membuat pembelajaran diferensiasi setelah itu melakukan pembelajaran selanjutnya. Namun, alangkah baiknya manakala kita sebagai guru melakukan evaluasi, lakukan asesmen secara terstruktur dan terjadwal untuk melihat efektivitas pembelajaran. Pada tahapan ini, guru harus jujur melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran. Bapak dan Ibu guru bisa membuat refleksi dari peserta didik. Bila diperlukan, tidak perlu menggunakan nama, sehingga peserta didik dapat dengan bebas memberikan saran, kesan, dan masukan untuk proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Bapak dan Ibu guru, berikut merupakan strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kita mulai pada strategi pembelajaran diferensiasi konten. Pada prinsipnya diferensiasi konten, yang pertama yaitu konten yang relevan. Kita harus dapat menyesuaikan konten-konten sesuai materi dan tujuan pembelajaran yang telah kita susun. Kedua, penyesuaian tingkat kesulitan. Tahapan kedua ini atau prinsip kedua ini berdasarkan hasil analisis, asesmen, diagnostik yang telah kita lakukan, sehingga kita dapat membagi ke dalam beberapa kelompok di dalam kelas untuk kita sesuaikan konten menurut tingkat kesulitannya. Ketiga, kita juga sebagai guru perlu menyiapkan materi tambahan, bisa dalam bentuk video, infografis, artikel, ataupun materi tambahan lainnya. Keempat, penggunaan sumber daya yang beragam. Kita harus menyesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam setiap peserta didik. Bapak dan Ibu guru, proses yang kedua atau strategi pembelajaran diferensi kedua yaitu diferensiasi proses.
Prinsipnya yang pertama, penyesuaian instruksi. Kita perlu mempersiapkan berbagai macam jenis instruksi, mengingat tingkat kemampuan peserta didik di dalam kelas sangat beragam, sehingga instruksi yang kita buat harus sesuai dengan kondisi, gaya, minat, ataupun profil belajar murid. Kedua, penyesuaian waktu. Ketiga, pilihan aktivitas. Keempat, pengelompokan yang fleksibel. Pada tahapan pengelompokan yang fleksibel dimaksud sesuai dengan prinsip-prinsip atau gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, strategi pembelajaran diferensiasi produk. Beberapa prinsip. Yang pertama, kita bisa menyiapkan beberapa atau pilihan proyek. Kedua, pilihan kreativitas dalam penyajian. Bisa juga kita menggunakan proyek kolaboratif. Kemudian kita menggunakan alternatif penilaian atau penilaian yang berjenjang. Bapak dan Ibu guru, berikut merupakan keterkaitan modul pembelajaran diferensiasi dengan modul lain yang telah kita pelajari pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Yang pertama, keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1, yaitu Ki Hajar Dewantara menjunjung tinggi keberagaman dan keunikan setiap murid. Ia mengibaratkan murid seperti padi dan guru seperti petani. Murid memiliki kekuatan dan keunikan tersendiri. Pada modul 2.1, guru berupaya secara sadar di dalam respon keberagaman murid dan memenuhi kebutuhan belajarnya dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1, yaitu guru penggerak memiliki peran penting di dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Guru penggerak harus bersikap reflektif, inovatif, kolaboratif, dan kreatif di dalam mendukung dan membersamai setiap murid. Guru penggerak mampu merespon tantangan alam dan zaman sesuai keunikan setiap murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi sebagai langkah nyata dan komitmen bagi seorang guru penggerak. Bapak dan Ibu guru, berikut merupakan keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu pendekatan seorang guru penggerak di dalam mewujudkan visi dan misinya serta prakarsa perubahan yang telah ia buat. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak mampu menciptakan kepemimpinan pelajar. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan dengan efektif jika antara guru dan murid membuat kesepakatan dan meyakini nilai-nilai keyakinan kelas yang telah mereka buat. Mengapa? Karena kegiatan pembelajaran diferensiasi dibutuhkan komitmen yang tinggi antara guru dan murid sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Demikian Bapak Ibu, koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak.